Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mempertemukan kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua. Khususnya pada saat ini kita bisa berjumpa di Hindasu Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan sholawat kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti suri teladan yang telah beliau contohkan hingga akhir zaman nanti, insya Allah. Rekan-rekan pejuang ekspat, apa kabar? Saya akan bercerita tentang awal mula saya membuat video ya terkait dengan ekspor ini. Nah, di mana tentu ini ada satu hal yang apa? Satu yang serius sehingga saya uh, berniat juga akhirnya menjadi content creator ya. Jadi gini, rekan-rekan, main job saya selain berdagang, briket, eksportir ya, saya ada usaha untuk menjadi trainer dan sebagainya, jadi narasumber di berbagai lembaga ya, di pemerintahan, kementerian dan lain sebagainya. Kemudian saya juga punya lembaga Indra Show Consulting. Jadi pekerjaan saya semuanya itu terkait dengan UMKM ya. Bagaimana kami ingin share terkait dengan pengalaman saya di dalam dunia ekspor untuk teman-teman pelaku usaha UMKM yang ingin menjadi eksportir. Dan ini salah satu passion saya itu adalah mengajar, berbagi. Nah, namun saya melihat ternyata masih banyak para pelaku usaha yang belum mendapatkan kesempatan untuk ikut berlatih, khususnya latihan-latihan secara offline, online yang diadakan oleh lembaga-lembaga. Kan tentunya mereka itu adalah yang ikut pelatihan-pelatihan kan biasanya sudah dikurasi ya, tentunya ada memiliki usaha dan lain sebagainya, legalitas dan lain sebagainya. Eh, Kemudian ada beberapa teman yang baru mulai usaha, ingin usaha ekspor, tapi belum punya properti apapun, belum punya tools apapun ya, tidak punya produknya, tidak punya legalitas dan lain sebagainya, sehingga akan kesulitan untuk apa namanya ikut pelatihan-pelatihan yang diadakan lembaga-lembaga itu. Satu itu ya. Kemudian saya lihat lagi adalah lokasi. Kadang lokasinya itu yang di pelosok-pelosok ya di Indonesia Timur itu kadang-kadang juga tidak terjangkau pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh lembaga-lembaga pusat ya. Apalagi kalau lembaga-lembaga di daerah mereka itu tidak punya awareness terkait dengan ekspor, maka nggak ada program pelatihan ekspor ya untuk di daerah-daerah tertentu ya di mungkin di em, ujung barat atau ujung timur gitu ya. Nah, dan lembaga-lembaga dari pusat tentunya juga ada keterbatasan anggaran sehingga tidak bisa mencapai pelatihan-pelatihan yang ada di ujung timur ataupun tengah gitu ya, tengah yang itu sulit. Nah, eh, media ini YouTube ini juga menjadi satu media yang sangat bermanfaat kalau bisa saya sharekan terkait dengan pengetahuan tentang bisnis ekspor kepada para pemula-pemula ya untuk teman-teman mahasiswa pelaku terus kemudian pebisnis yang ini mulai usaha yang mungkin belum terjangkau untuk ikut pelatihan-pelatihan offline dan lain sebagainya apalagi yang non produsen ya seperti itu. Nah, saya akhirnya berpikir membuat YouTube untuk memberikan share. Nah, kemudian yang kedua, karena ini sharing, saya ingin memulai sesuatu terus terang aja saya ingin jadi satu amal jariah ya. Sehingga saya pun akan memulai setiap pembukaan ini saya sampaikan tentang rasa syukur, doa kepada Anda semua, dan salam dan sholawat kepada Nabi Muhammad dan para sahabat ini saya ucapkan seperti itu dan kita tutup dengan penutup eh, apa namanya majelis ya. Nah, tentunya ini bagi teman-teman yang apa namanya, wah ini kok bahkan ada yang bertanya, Pak penutupannya ini Bapak seperti ngaji-ngaji yang di Salafi gitu ya. Saya nggak berpikir seperti itu ya, karena yang kami pelajari setiap penutup
ya penutup doa, penutup sebuah pengajian itu kan ada doa penutupnya. Nah, itu ya saya gunakan ya. Nah, termasuk di YouTube, di pelatihan-pelatihan saya ekspor itu saya tetap seperti itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu saya tetap seperti itu. Jadi saya nggak ada kata-katanya dengan oh ini pengajian salafi ini dan sebagainya. Tapi ini yang memang kita lakukan seperti itu. Nah, kenapa kita lakukan seperti itu dan kayaknya nggak umum ya? Kan banyak Bapak ini nggak umum kalau memberikan pengatarnya seperti kali ini kan bukan pengajiannya. Nah, tapi karena niat saya semula itu memang memang ingin berbagi ilmu, ya saya harus buka dengan seperti itu karena itu insya Allah bisa tembus ke langit. Nah, jadi itu pembukaan. Nah, yang ketiga, ketika melakukan pembukaan seperti itu pun saya harus ngarang dulu, gonta-ganti, ya latihan dulu. Mana ya memang nggak terbiasa, apalagi menghadap kamera gitu ya, ngomong sendiri gitu ya. Ini nggak apa namanya sesuatu yang baru bagi saya. Terus kemudian setelah kita ketemu format ya, setiap hari kita ketemu format seperti itu ya, kata-katanya. Dan saya mau merubah lagi juga agak ya saya juga bukan ustadz ya jadi saya saya itu membuat seperti ini ya itu aja ya ya semoga dimaklumi lah karena keterbatasan saya di dalam ilmu agama sehingga saya membuat pengantar dan penutup seperti itu ya nggak berubah-ubah tetap aja ya nah tapi di situ ada doa ya jangan di skip karena itu ada doa dan Anda cukup mengaminkan aja ya semoga saya Anda itu niatnya ingin belajar bisa tembus ke langit juga nah kemudian yang kedua, yang selanjutnya yang keempat ini properti. Saya betul-betul nggak punya properti yang saya punya itu cuma handphone. Pencahayaan juga nggak ada lampu. Jadi saya terus tempatnya juga nggak ada. Ya, waktu itu saya juga belum kepikiran background-background dengan apa namanya virtual background dan lain sebagainya. Saya nggak kepikiran seperti itu ya. Jadi serba terbatas. Jadi saya akhirnya membuat pakai handphone saya. Ya, kadang-kadang saya masih gunakan juga handphone. Terus kemudian eh, ya saya mau cari lokasi yang enak, ngobrolnya yang enak gitu ya, suaranya enaknya. Jadi saya juga pertama langsung pakai handphone, suaranya nggak jelas. Saya kasih tambahan ini apa mic ya di sini gitu ya. Terus pencahayaannya, Anda cek itu di YouTube saya yang lama itu kadang-kadang gelap. Ya memang saya jalan aja terus. Saya menggunakan prinsip ini apa namanya? Apa yang kita punyai itu kita jalankan ya. Jadi saya tidak mengetahui teknik dan lain sebagainya. Pokoknya saya jalan aja itu ya. Jadi ngobrol jalan aja itu. Nah, sehingga dari properti itu kita cari lokasi di ruang tamu, kadang-kadang ruang musola saya gitu ya. Kadang-kadang pokoknya eh, saya sampaikan apa adanya. Kadang-kadang saya pegang handphonenya sambil ngobrol gitu ya. Jadi latihan ngobrol sendiri. Terus kemudian juga ketika kita memberikan presentasi, ini juga banyak kejadian lucu juga ya. Jadi ternyata saya belum mengenal waktu itu edit-edit ya, ada kain master, ada apa CapCut ya dan sebagainya. Saya belum paham. Jadi apa adanya yang ada di handphone kita jalankan sehingga ketika kita sudah melakukan presentasi gitu ya, kan kabel itu ngelewar gitu ya, nah, itu ya kabel itu kan panjang gitu, nah, saya pakai tripod gitu, nah, ini anak ngobrol gitu, kucing lewat nendang roboh, ganti ngulang lagi gitu ya, nah terus ada juga kita kita presentasi gitu ya presentasi bla 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 gitu ternyata ada ini apa makanya di video saya ada ya Pak itu suara baksonya muncul gitu ya jadi saya mau ganti lagi dan nanggung ternyata ada suara bakso tok 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 bakso gitu ya orang jualan bakso. Kalau sudah nanggung itu nggak saya biarkan ya. Tapi ada juga yang ada tamu ya, kita udah ngobrol gitu. Pas kita membuat video di ruang tamu, ada juga tamu. Assalamualaikum. Nah kalau ini biar itu kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi dan saya tidak melakukan editing ya, karena saya belum tahu. Nah makin lama saya berpikir begini.
apa namanya, ini perlu diedit ini karena ternyata capek kalau model ngulang 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 lah. Saya cari-cari gitu ya, ada lihat itu ada KineMaster ya, KineMaster yang gratis, yang gratis sehingga saya itu di apa, pasti ada logonya KineMaster gitu ya di awal-awal itu. Nah itu saya belajar sendiri, latihan, belajar. Jadi saya masih belum mempelajari tentang eh, bagaimana upload di YouTube yang benar itu belum ada. Yang penting itu kemampuan untuk presentasi, presentasi, presentasi ya. Itu saja. Jadi kita jalan aja. Saya berpikir kalau bisa sampai 10 video berarti saya sudah punya niat betul itu, serius betul gitu ya. Nah, akhirnya saya ketika upload itu, loh, kok banyak yang subscribe gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Saya juga di luar ekspektasi saya. Ternyata banyak subscribe. Gitu. Naik, naik, subscriber saya naik. Saya bersyukur sekali dan saya thank you kepada teman-teman subscriber awal-awal itu ya yang sampai memberikan semangat. Dan ini memberikan saya semangat lagi. Dan saya belajar lagi ya. Nah, dari Game Master itu saya utak utik utik masih pakai ada logonya gratisan. Ada viewer subscriber saya ya, semoga jadi amal jariah juga. Itu Pak saya kirimi Pak Game Master yang ini, Game Master yang apa istilahnya, yang premium gitu ya. Oh iya, oh iya, saya dikirimi dikasih apa namanya apa soft copy-nya itu saya gunakan, nah, sudah menggunakan Master yang itu dikirimi saya. Saya belajar lagi ini. Ya, alhamdulillah semoga jadi amal jariah Anda juga ya. Nah, itu rekan-rekan semua. Jadi saya mulai terus gitu ya. Saya mempelajari apa yang perlu kita sampaikan gitu ya. Terus saya lihat, teman-teman yang content creator kok luar biasa banyak. Tapi saya memahami bahwa ini saya limited, fokusnya limit karena apa namanya ilmu yang khusus ya. Jadi mungkin penggemarnya nggak begitu banyak gitu. Saya berpikir seperti itu sih ya. Jadi sangat wajar karena ini bukan satu apa hiburan, tapi ini adalah pendidikan dan pendidikan ini ekspor dan ini sudah apa namanya pemirsa yang saya sebut sebagai pemirsa yang premium gitu ya, yang sudah berpikir global dan itu kan sangat sedikit dan saya memahami seperti itu. Nah, saya mulai terus terus melakukan apa membuat YouTube, YouTube saya pelajari YouTube gitu ya. Nah, suatu saat ini saya ketemu konten kreator yang asli ini ya, konten kreator. Dia konsultasi ekspor di tempat saya, konsultasi itu dia cek, dia konten kreator. Saya tanya, usahanya apa? Saya konten kreator, Pak. Wah, konten kreatornya luar biasa dia, banyak sekali. Ibu dengan anaknya saja, ibu dan anak. Ya, anaknya masih mungkin SD kelas 1 ya. Jadi dua konten kreator itu, terus dia cerita penghasilan dan sebagainya. Terus dia lihat konten YouTube saya. Loh, Bapak ini sudah serius ini gitu. Loh, maksudnya gimana ya? Saya bilang, enggak ini harus dibuat dengan anu Pak, serius Pak ini Pak. Bapak harus itu ya. Wah, saya jadi saya berpikir juga karena ini Bapak ini sudah serius ya. Ini konten-konten ngomong Bapak ini sudah serius, artinya disuruh saja Pak ini Pak, disuruh saja. Nanti dapat uang loh Pak. Lah, ada kata-kata wah ini juga agak berpikir juga ini. Ya, seperti itu ya. Terus itu ya, terus Bapak paling nggak satu hari harus apa upload gitu ya, seperti saya upload upload upload. Nah, kadang-kadang saya tuh ya tadi kan niatnya kan ingin berbagi, tapi ya kadang-kadang satu minggu nggak bisa upload gitu ya video karena ada kesibukan yang lain. Nah, saya berpikir juga nih teman-teman ini uploadnya kenceng-kenceng gitu ya, sehingga saya berpikir tak coba mau upload upload upload. Saya perbaiki lagi. Terus kemudian suatu saat ketika kita mendapatkan pelatihan gitu, pelatihan terus ada yang mau, Pak Indra punya YouTube loh gitu di Indra Show Channel, iya tak begitu loh, Bapak ini konten kreator nih, saya sebut konten kreator nih, wah ini serius ini. Terus ada teman bilang Pak ini Pak ya saya apa namanya dia kebetulan riset tentang konten kreator itu dan saya dijadikan apa respondennya gitu. Ini Bapak sudah masuk konten kreator kalau ini gitu ya, gitu. Wah, jadi saya mulai berpikir juga ini, wah ternyata harus lebih banyak belajar. Nah, ternyata apa yang saya upload itu ternyata jauh dari standar apa istilah konten kreator yang
benar-benar the real content creator ya yang mempunyai penghasilan. Tapi ya terus terang aja tergoda juga ya. Lihat penghasilannya kok gede-gede gitu ya. Terus kemudian apa namanya viewernya kok banyak sekali. Saya lihat teman-teman yang sepadan dengan saya kan banyak nih ya juga berbicara tentang ekspor kan gitu. Saya lihat yuk, wah mereka sangat serius konten kreatornya, viewernya banyak, subscribernya banyak dan banyak teman-teman dan ini alhamdulillah bagi teman-teman semua. Jadi Anda yang mungkin belum mendapatkan kesempatan untuk pelatihan-pelatihan ekspor yang diadakan lembaga. Nah, Anda kalau telaten bisa belajar di YouTube dan banyak semua di situ para pakar juga membuat YouTube terkait dengan ekspor. Nah, kalau nanti ada perbedaan-perbedaan, namanya guru, namanya eksportir punya cara pandang yang berbeda-beda di dalam bisnis. Nah, ini keuntungan besar Anda. Anda mempunyai beberapa teori yang bisa Anda jalankan. Jadi Anda jangan cover, ini katanya ini beda, Pak, ini beda, 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 dan sebagainya. Ya, kita memang ada banyak perbedaan, tetapi Anda bisa menggali ilmu semua itu dengan baik dan benar ya. Dan itu menjadi referensi Anda, tetap semangat. Yang penting usahakan Anda bisa berkonsultasi ya berkonsultasi dengan apa namanya yang membuat YouTube tentang konten kreator itu dan hampir semua konten kreator seperti saya juga kadang ada promosi pelatihan dan lain sebagainya ya karena memang ya itu bisnis saya bisnis kami itu juga pelatihan kita kan lembaga ya tentu ada promosi-promosi. Nah, ini proporsinya kita buat seimbang. Ada yang berbayar, ada yang gratis ya melalui YouTube ini dan Anda bisa membuat apa pilihan ya mau ikut yang bagaimana karena semua ada plus minusnya ya. Sehingga di Industri Channel sendiri akhirnya juga selain promosi untuk pelatihan-pelatihan kita, kita juga membuat How to be Export Trader on YouTube. Nah, ini ya yang juga sesuai dengan kepentingan untuk Anda semua. Jadi itu juga tersusun dengan rapi. Nah, ini rekan-rekan semua. Jadi saya pun menyadari kelemahan-kelemahan di dalam membuat YouTube ini karena banyak teman-teman YouTube itu yang sudah sukses itu kadang-kadang berbagi juga ya, berbagi cara upload yang YouTube yang benar. Nah, ini saya sedang mempelajari ya. Jadi eh, apa namanya kalau ada materi-materi saya yang kurang pas, materi-materi yang kita buat Anda masih bingung, silakan bertanya eh, ke apa ke kolom komentar atau ke WA saya ya. Nanti biar saya kasih ya. Terus kemudian kalau ingin intensif, Anda bisa ikut pelatihan ya di Zoom online, kemudian di offline ya, atau ikut pelatihan ekspor di eh, bergabung di YouTube channel saya, How to be Export Trader on YouTube. Nah, ini tentunya memberikan ada gambaran semuanya. Dan alhamdulillah konsultasi semua saya jawab. Ya, saya jawab walaupun kadang-kadang agak terlambat, tapi saya jawab. Ya, khususnya untuk alumni kita punya grup sendiri yang kita latih, kita maintain benar agar benar-benar pelaku usaha di sini yang alumni Hindra Consulting ini bisa menjadi ekspor dan alhamdulillah makin banyak yang menjadi eksportir dari teman-teman non trader karena kami salah satu fokusnya adalah menggerakkan para pebisnis yang non produsen untuk bisa menjadi ekspor pula ya. Nah, itu rekan-rekan semua dari sekilas balik. Jadi eh, saya memulai ekspornya, saya buka dengan bacaan Alhamdulillah, dengan dilanjutkan dengan salawat Nabi, ditutup dengan bacaan penutup majelis. Ini saya kira sesuatu yang sangat umum dan apa yang kita sampaikan ini adalah semoga bermanfaat baik dunia maupun di akhirat sehingga saya mengawal dan menutup dengan cara yang benar. Nah, ini tidak ada kaitan dengan organisasi tertentu, pengajian tertentu, tidak. Ini adalah sesuatu yang sangat umum karena terus terang aja saya pribadi ingin uh, mendapatkan apa kebaikan di akhirat. Makanya saya juga buka dan tutup dengan kebaikan pula. Demikian sedikit kilas balik bagaimana saya membuat Hidrasyu Channel untuk Anda semua. Semoga bermanfaat, tetap semangat, ayo ekspor.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.